ada beberapa petikan dari Kepala Dinas Kesehatan, yaitu adalah Ibu Din Emawati. Berikut adalah petikan dari konferensi pers yang berlangsung di kantor Kementerian Kesehatan Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama-tama saya ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya pasien Ananda Teras. Yang jelas kronologisnya bahwa bayi Dera itu lahir dalam kondisi khusus dan butuh alat yang khusus, yaitu neonatal intensive care unit, di mana NICU tadi tidak dipunyain oleh Rumah Sakit Zahira. Kemudian bayi Dera itu tidak pernah meninggalkan Rumah Sakit Zahira. Jadi itu harus clear. Dia nggak pernah kemana-mana, nggak pernah dibawa orang tuanya untuk mencari rumah sakit, yang 8 rumah sakit. 8 rumah sakit itu ditelepon dari Rumah Sakit Zahira, kemudian keluarganya juga datang untuk mencari NICU. Dari hasil 8 rumah sakit tadi pagi, ada yang tidak punya dan ada yang punya tapi penuh. Jumlah NICU yang ada di seluruh DKI hanya 143 buah, ya bukan 143 rumah sakit, tapi hanya 143 buah. Kemudian tidak ada hubungannya ditolak karena KJS. Ya, karena ada rujukan dari rumah sakit Puskesmas Pasar Minggu sudah menggunakan KJS. Dia masyarakat Jakarta yang bisa dibuktikan dengan KTP dan KK DKI. Demikian, kita kembali ke studio. Oke, baik. Terima kasih Kevin Siahaan atas laporan Anda. Ya, memang Robert ya, memiliki kartu jaminan kesehatan ini pemirsa tidak menjamin juga kita akan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Di mana ada Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia menganggap ada yang salah dengan sistem jaminan kesehatan di Indonesia. Meninggalnya bayi prematur Dera Nur Anggraini setelah tak tertangani di 9 rumah sakit menjadi bukti bobroknya sistem jaminan kesehatan Indonesia. Alih-alih segera dirawat dengan bekal kartu Jakarta Sehat, bayi berusia 7 hari pasangan Elias dan Elisa itu tidak diterima dengan alasan inkubator terpakai seluruhnya. Informasi beredar, salah satu dari rumah sakit rujukan sempat meminta uang muka 10 juta rupiah untuk rawat inap. Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia geram atas derita si mungil Dera yang berujung kematian. Seharusnya sistem pembiayaan kesehatan hanya ada 2 cara, yaitu dengan cara bayar tunai dan asuransi. Kenapa? DKI memang udah kebanyakan uang, ya. Buktinya masih kacau. Dinas Kesehatan DKI sampai detik ini kalau menurut saya gagal total. Kalau sistem pembayarannya juga saya sudah tanya beberapa rumah sakit, dia bilang kalau misalkan tagihannya 10, dia bilang nah kita ganti hanya 5. Nah itu kayak begitu-begitu, sisanya tanggung rumah sakit. Tidak bisa dipungkiri, dengan berjalannya sistem kartu Jakarta Sehat, terjadi peningkatan hunian rumah sakit rujukan hingga 70%. Pertanyaan besar, haruskah acuh terhadap penanganan kesehatan yang profesional untuk orang yang sangat membutuhkan? Dari Jakarta, Dodi Subagio, Metro TV. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ungkapan tersebut mungkin cocok dengan warga miskin yang berada di Indonesia. Ya, memang banyak sekali kasus dugaan bahwa pasien ini ditelantarkan oleh pihak rumah sakit sehingga menyebabkan sakitnya semakin bertambah parah dan juga berujung pada kematian. Potret kemiskinan rakyat di negara ini seakan tidak ada habisnya. Tidak maksimalnya penanganan pihak rumah sakit terhadap pasien dialami oleh pasangan suami istri Martin dan Susan. Kesedihan mendalam mereka alami saat buah hati mereka pergi untuk selama-lamanya. Nisa Ismail, bayi perempuan mereka yang baru berusia 8 bulan, meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit Mitra Anugerah Lestari, Cimahi, Jawa Barat. Nisa meninggal karena mengalami kejang. Di balik kepergian Nisa, keluarga merasa penanganan medis pihak rumah sakit sangat lamban yang mengakibatkan nyawa Nisa tidak tertolong. Keluarga menuding pihak rumah sakit hanya memberikan perawatan seadanya karena keluarga tidak mampu membayar biaya perawatan.
Selain itu, pihak rumah sakit juga enggan memberikan obat untuk Nisa jika belum dibayar. Padahal obat itu sangat dibutuhkan Nisa. Tidak hanya itu, Elsa Ainur Rahma yang baru berusia 6 bulan harus menghembuskan nafas terakhirnya akibat tidak mendapatkan penanganan medis dari Rumah Sakit Sari Asih Karawaci. Awalnya Elsa hanya terkena flu ringan, namun setelah mengkonsumsi obat, keadaannya justru berdampak pada paru-parunya. Elsa mengalami kejang dan kemudian susah bernafas. Menanggapi hal itu, orang tua Elsa membawa bayi mungil ini ke Rumah Sakit Sari Asih. Karena tidak mampu membayar uang muka sebesar 10 juta rupiah, Elsa pun tidak bisa mendapatkan pelayanan yang memadai. Dan akhirnya, nyawa Elsa tidak tertolong lagi. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Wati. Perempuan berusia 37 tahun ini selama 2 bulan sempat bertahan di lorong Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Tidak ada biaya untuk pulang ke rumah, membuat Wati nekat bertahan. Setiap harinya ditemani Pulung sang suami, Wati tidur menempati lorong rumah sakit, hanya beralaskan kardus bekas. Meskipun sudah mengantongi surat jaminan kesehatan untuk rakyat miskin dari daerah asalnya, namun pihak rumah sakit seakan tidak memberikan Wati kejelasan. Padahal penyakit tumor ganas yang hinggap di kaki sebelah kanannya semakin memburuk. Nasib rakyat miskin seolah tidak ada harganya. Mereka harus menanggung berkali-kali lipat kesedihan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Bahkan, sistem jaminan kesehatan yang sudah diatur pemerintah sama sekali belum berguna. Tim Liputan, Metro TV.